Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke sorotan yang pertama. Dalam suasana Idul Adha, Polres Lampung Tengah bagikan 1.200 paket hewan kurban ke masyarakat. Dalam hal ini, Polres Lampung Tengah menyembelih 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi, Polres Lampung Tengah bagikan 1.200 paket hewan kurban. Dalam kesempatan ini, Polres Lampung Tengah sembelih 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Polres Lampung Tengah menyembelih 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing di momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Lampung Tengah. Dari penyembelihan hewan kurban tersebut, nantinya akan dibagikan ke 1.200 warga masyarakat Lampung Tengah yang membutuhkan. Kapolres Lampung Tengah berharap pembagian daging kurban dari Polres Lampung Tengah bisa meringankan dan membantu para penerimanya, serta pihaknya mengajak seluruh umat muslim untuk meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Para personil Polres Lampung Tengah mengumpulkan sejumlah 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing, di mana sebelumnya sudah kita lakukan pendataan pada masyarakat yang akan didistribusikan, baik itu kaum duafa, fakir miskin, tidak mampu, panti asuhan, itu sudah terdata oleh jajaran Bimas. Dan pada hari ini kami melakukan pemotongan hewan kurban di Mapolres Lampung Tengah, dan setelahnya akan dilakukan pendistribusian kepada masyarakat. Kami juga harapkan dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya penerima daripada pendistribusian hewan kurban ini. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 3 ekor sapi yang hendak dijadikan hewan kurban mengamuk saat akan dipotong oleh panitia pemotongan kurban di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ketiga ekor sapi tersebut terpaksa harus dilumpuhkan oleh polisi untuk dapat disembelih oleh panitia. 3 ekor sapi hewan kurban mengamuk saat akan dipotong oleh panitia pemotongan hewan kurban di Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Ketiga ekor sapi tersebut harus ditembak oleh polisi hingga akhirnya dapat disembelih oleh panitia dan masyarakat setempat. Kejadian hewan kurban lepas hingga mengamuk seperti sudah menjadi momen yang hampir selalu ada saat Hari Raya Idul Adha. Sejumlah sapi lepas dan mengamuk juga terjadi di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. 3 ekor sapi yang hendak dipotong oleh panitia pemotongan kurban lepas dan berlari tidak terkendali ke arah perkebunan warga setempat. Dinilai membahayakan, masyarakat dan panitia meminta bantuan polisi dari polsek setempat untuk menjinakkan dan menenangkan hewan kurban tersebut. Sapi tersebut berhasil dilumpuhkan dengan dilakukan beberapa tembakan, dan sapi langsung disembelih dan diserahkan kembali terhadap panitia pemotongan hewan kurban. Di mana lokasi pemotongan hewan kurban dilaksanakan dan berapa hewan kurban yang berontak atau lepas, Dan? Pada hari ini, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di tiap-tiap kampung, yaitu 17 kampung yang di wilayah hukum Polsek Bangunrejo. Untuk hewan yang lepas, yaitu ada 3 ekor, yang mana dari kampung Mekarjaya, tepatnya di Dusun 5, dan kampung Cimarias Dusun 3, dan satunya lagi dari Kampung Tanjung Jaya Dusun 7. Kemudian bagaimana cara menenangkan hewan kurban yang lepas, dan apakah ada warga yang terluka akibat peristiwa tersebut? Masyarakat dan panitia berupaya untuk menangkap hewan tersebut, tetapi karena kondisinya sangat liar dan beringas dan membahayakan masyarakat sekitar, maka panitia dan masyarakat dari ketiga kampung tersebut mendatangi Polsek Bangunrejo
meminta tolong untuk ditembak. Jadi kami dari Polsek Bangunrejo, saya sebagai Kapolseknya langsung ya, yang turun beserta Babinnya Bribka Leonardo Kiswanto dan Propos Aibda Riki mendatangi TKP. Dan alhamdulillah pelaksanaan itu berjalan dengan lancar tanpa ada korban ya dari masyarakat dan panitia. Jadi masyarakat pada umumnya berterima kasih terhadap kami karena mereka bisa menikmati daging kurban hari ini. Terima kasih, Komandan. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mendukung kepolisian dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh 2 orang ayah tiri beberapa waktu lalu. Sumarsono berharap agar kedua pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono mendukung langkah pihak kepolisian dalam perkara pencabulan yang dilakukan 2 orang ayah tiri terhadap anak di bawah umur beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Sumarsono di sela-sela kegiatan deklarasi paguyuban jaranan mendukung Ganjar Pranowo di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah, 27 Juni 2023. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Lukman Joyo Sumarto, anggota DPRD Lampung Tengah yang juga fraksi PDI Perjuangan Kadek Joko Supriyatin, dan kader PDI Perjuangan. Acara tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi paguyuban jaranan mendukung Ganjar Pranowo. Pada hari ini, Rabu 27 membantu dan memperjuangkan pemenangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Usai pelaksanaan deklarasi paguyuban jaranan mendukung Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan jurnalis LDS TV terkait adanya pencabulan yang dilakukan oleh 2 orang ayah tiri terhadap anak di bawah umur beberapa waktu lalu. Sumarsono menegaskan agar kedua pelaku dihukum seberat-beratnya karena sosok yang semestinya menjadi pelindung justru menjadi predator. Ya kasih hukuman yang berat-beratnya karena apapun jadi seharusnya dia menjaga anaknya kan, merawat, mendidik, mengajar yang baik. Tapi ini justru dia pakar makan tanaman. Itu saya minta kepada aparat hukum untuk betul-betul menegakkan hukum. Ancaman 14 tahun itu laksanakan dengan baik. Untuk efek jerah. Mungkin ada himbauan kita untuk warga kita. Ya, apapun yang jadi kita sudah jelas ada LPA ya, yang setiap periodik harus melakukan penyuluhan dan seluruh stakeholder juga untuk memperhatikan ini. Seperti ini sudah terjadi di mana-mana. Artinya kemerosotan moral itu merata. Dan kita meminta semuanya, lembaga pendidikan, kemudian dan semua stakeholder untuk betul-betul memperhatikan itu. Artinya DPR mendukung terhadap langkah-langkah LPA ataupun pihak keamanan? Sangat mendukung. Diberitakan sebelumnya seorang anak di bawah umur mengaku dicabuli oleh kedua ayah tirinya yang terjadi di wilayah Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, hingga mendapat perhatian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Sangat dilanjutkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan.
Pemirsa, DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Tengah ke-77. Rapat paripurna yang mengusung tema Membangun Lampung Tengah Berjaya tersebut diadakan di ruang paripurna DPRD Lampung Tengah. DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Lampung Tengah ke-77 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Sidang paripurna tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Lampung Tengah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dengan mengusung tema Sinergi Membangun Lampung Tengah Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Takbir dari Puro. Rapat paripurna pada hari ini dengan acara peringatan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 15 anggota dari 50 anggota dewan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023, rapat ke-12 masa sidang ketiga tahun sidang 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna diselingi pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Kemudian diserahkan ke staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Provinsi Lampung. Intizam mewakili Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Kemudian Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardito Wijaya. Ketua DPRD Sumarsono dalam kesempatan tersebut mengatakan, menginjak usia Lampung Tengah ke-77, Sumarsono mengharapkan semua pihak lebih bersinergi lagi, yakni untuk bahu-membahu membawa Lampung Tengah lebih sejahtera. Sumarsono menjelaskan salah satu bukti kesejahteraan saat ini, kita bisa menekan angka kemiskinan di Lampung Tengah. Sumarsono menambahkan Lampung Tengah akan berkonsentrasi pada kesehatan masyarakat melalui BPJS. Sebab apapun yang terjadi, kesehatan adalah hal mendasar yang harus bisa pemerintah tangani dengan baik. Karena menurutnya, Kabupaten Lampung Tengah berupaya mencukupkan iuran BPJS supaya warga bisa lebih cepat menggunakan BPJS untuk berobat, sehingga kedepannya masyarakat tidak perlu menunggu 15 hari untuk bisa menggunakan BPJS untuk berobat. Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat Lampung Tengah untuk bisa lebih baik lagi dari segala lini, yang tentunya berawal dari kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Semoga dalam rapat paripurna ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada diri sekalian, terutama yang terhormat Bapak Gubernur, Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, melalui alokasi dana desa Pekon Mekarsari, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat terus berbenah. Salah satu alokasi dana yang dilakukan pemerintah Pekon Mekarsari ialah pembangunan infrastruktur Pekon sesuai dengan kearifan lokal. Melalui program dana desa, Pekon Mekarsari Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lampung Barat terus berbenah. Tahun ini, pemerintah Pekon Mekarsari mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur Pekon sesuai dengan kearifan lokal, serta inovasi ketahanan pangan sebagai program pendorong atau percontohan bagi warganya. Dari segi jumlah dan tujuan, alokasi dananya cukup signifikan. Menurut Komaroni, Peratin Mekarsari pada tahun 2023 ini
Alokasi dana desa diarahkan untuk peningkatan jalan dari semula jalan tanah menjadi jalan rabat beton. Jalan tanah ini adalah jalan penghubung menuju 3 dusun di Pekon Mekarsari, yakni Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Tahun ini, ruas tersebut segera ditingkatkan menjadi jalan rabat beton. Sesuai musrenbang tahun lalu, peningkatan pada ruas ini akan dikerjakan sepanjang 260 meter dengan lebar 2,5 meter. Peningkatan jalan ini sudah lama dinantikan warga, sebab ruas ini selalu licin dan berbahaya jika diguyur hujan. Padahal, lalu lintas orang dan barang di sini cukup tinggi. Selain menata jalan, pemerintah Pekon Mekarsari juga menganggarkan dana pembangunan pagar Taman Kanak-kanak pada tahun ini. Pagar TK Kasih Bunda yang semula berupa pagar bambu, segera diganti menjadi pagar tembok berkeliling. Kegiatan ini merupakan program peningkatan layanan masyarakat. Tujuannya agar anak-anak lebih aman dan nyaman saat menjalani proses belajar dan bermain di sekolah. Kami upayakan untuk infrastruktur mas jalan. Memang jalan kami ini masih panjang, memang yang harus dibangun. Tahun ini kami untuk termin pertama ini kami anggarkan jalan sepanjang 260 meter untuk jalan produksi mas. Nah kedua ini kami upayakan untuk pemagaran gedung TK. Nah gedung TK ini udah berjalan sekian tahun, memang kasihan juga sih anak-anak ini berkeliaran mas, biar maksud kami biar apa ya, biar tertib lah, biar main di dalam gedung kayak gitu, biar enggak menjadikan bahaya bagi anak-anak. Selain itu, dana desa juga dianggarkan untuk program kolam bioflok yang dikelola oleh Karang Taruna setempat. Bukan hanya untuk ketahanan pangan desa, kolam bioflok ini juga dimaksudkan menjadi program percontohan dan mendorong minat masyarakat untuk membudidayakan ikan dengan metode rekayasa lingkungan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan Pekon, Komaroni mendorong Karang Taruna Mekarsari dalam mengelola 5 unit kolam bioflok yang seluruh modalnya bersumber dari dana desa. Di kolam ini, warga diajak membudidayakan ikan nila. Bulan lalu, kolam bioflok Karang Taruna ini sudah panen dengan hasil yang cukup baik. Kolam bioflok, ya sedang belajar kolam bioflok, jadi alhamdulillah udah panen pertama. Ya ini kebetulan punya Pekon, punya Karang Taruna dan saya ngurus. Harapannya ya dengan adanya bioflok ini kita bisa berkembang lagi di bagian bidang bioflok, bisa nambah kolam lagi. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, ide kreatif ibu-ibu di Pekon Waireda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat yang dapat menyulap buah pepaya jadi cemilan enak memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Ibu-ibu yang tergabung dalam TPPK Pekon Waireda ini mengawali kegiatan tersebut dari inovasi mahasiswa KKN di Pekon setempat. Inilah keripik buah pepaya hasil karya ibu-ibu TPPKK Pekon Waireda, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Siapa sangka, selain bisa dikonsumsi dan dijadikan sayur, ternyata buah pepaya dapat diolah menjadi cemilan yang lezat serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Memanfaatkan tanaman pepaya yang ada di sekitar rumah, berkat tangan kreatif ibu-ibu inilah buah pepaya mentah dapat dijadikan keripik dengan rasa yang nikmat serta gurih. Pembuatannya yang terbilang cukup mudah dan praktis. Sebelum diolah, buah pepaya dikupas kulitnya terlebih dahulu. Kemudian diserut menjadi bagian kecil. Setelah itu, buah pepaya yang telah diserut diperas dengan air garam untuk menghilangkan getah dan rasa pahit dari buah pepaya ini. Setelah itu, serutan pepaya dicampur dengan tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka, serta bumbu rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada bubuk, dan penyedap rasa. Ketika semua bahan tercampur, adonan kemudian digoreng sampai warna berubah kecoklatan. Akhirnya keripik pepaya ini sudah matang dan siap disajikan. Ternyata ide pembuatan keripik pepaya ini berawal dari inisiatif mahasiswa KKN Unila di Pekon Waireda pada awal tahun 2023 kemarin. Dengan memanfaatkan buah pepaya di sekitaran pemukiman, produk UMKM ini mulai diproduksi oleh ibu-ibu setempat. Eva Sofia mengatakan saat ini cemilan keripik olahan pepaya ini sudah mulai dipasarkan ke warung-warung. Dengan harga 5 hingga 10 ribu, penikmat cemilan ini bisa mencoba berbagai varian rasa keripik pepaya, mulai dari original, balado, dan keju. Ketua Tim Penggerak PKK Pekon Waireda. Ini kita lagi praktek sama ibu-ibu tetangga gitu ya di sekitar sini membuat keripik kates atau yang biasa disebut oleh masyarakat di sini adalah keripik gedang. Kalau di
pekon werda ini biasanya tumbuhnya liar, banyak yang tumbuh walaupun nggak ditanam di sekitar rumah kita. Jadi kita manfaatkan, selain biasanya dibuat sayur, sekarang kita coba menjadi keripik gedang. Dan hasilnya sekarang udah mulai produksi, udah mulai dijual di pasaran. Nah, pemasaran kita biasanya melalui apa ini, Bu? Kita titip di warung-warung, ya kita online juga. Siapa yang mau order juga teman-teman bisa juga di online gitu. Ini kalau bungkus seperti ini kita kasih 10.000 ini kalau yang gede. Tapi ada yang kecil juga yang lebih dari ini 5.000. Memiliki rasa enak dan gurih, selain dijadikan cemilan, ternyata keripik pepaya ini bisa dijadikan sebagai lauk makanan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Endah Noputri selaku penikmat cemilan berbahan dasar pepaya ini. Kalau keripik yang saya makan tadi tuh rasanya enak, terus pas juga untuk dimakan sambil dikasih nasi. Kalau keripik ini kan biasanya nggak ada di sini. Ini baru dibuat, jadinya ya pengen coba gitu. Ternyata setelah dicoba enak. Harganya gimana? Harganya cukup sama di kantong. Murah ya, Mbak? Iya. Sementara itu di lain pihak, melihat potensi tanaman pepaya yang melimpah serta hasil kreatif ibu-ibu TPPKK Wairedak, Peratin Pekon setempat akan memberikan bantuan permodalan atau peralatan untuk mendorong perkembangan produk UMKM ini melalui badan usaha milik desa setempat. Alhamdulillah, gerakan Ibu PKK sama masyarakat ada kegiatan membuat keripik pepaya alias keripik gedang. Alhamdulillah rasanya pernah kita coba enak sekali. Untuk kedepannya nanti kita akan coba kita membantu untuk diperkembangkan usaha Ibu PKK untuk menunjang kegiatan ibu yang ada di Pekon Werda ini. Kalau memang bisa kita bisa dianggarkan dari dana desa, nanti kita anggarkan untuk ke depan. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, Polda Lampung gelar turnamen menembak dalam rangka memperingati Hari Bayangkara Polri ke-77. Turnamen menembak yang diadakan selama 2 hari sejak tanggal 25 sampai 26 Juni ini dibuka secara langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Umar Effendi. Saya sampaikan untuk peraturan waktu di setiap dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polda Lampung menggelar turnamen menembak kelas umum. Turnamen dibuka pada Sabtu 25 Juni 2023, bertempat di lapangan tembak Sukarame. Turnamen menembak ini diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni 2023. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Umar Effendi secara langsung membuka kegiatan yang turut dihadiri pejabat utama Polda Lampung, Ketua Harian Perbakin Lampung, dan peserta lomba menembak. Wakapolda Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada hari ini acara seremoni pembukaan Kapolda Cup menembak diharapkan dengan adanya lomba menembak ini dapat membentuk atlet-atlet yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan Lampung. Ini cukup bagus untuk menjadi sarana olahraga bagi anak-anak dalam mengasah kemampuan mereka. Wakapolda juga berterima kasih kepada Panitia Pengurus Perbakin Provinsi Lampung yang telah mendukung dan untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan lomba ini untuk kegiatan yang sangat positif. Dan kepada Dansat Brimob diharapkan untuk tetap bekerja sama dengan Perbakin dalam kedepannya mencari bibit-bibit penembak. Ini kegiatan lomba menembak Kapolda Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Tadi dari Ketua Panitia menyampaikan untuk peserta sekitar 600 orang. Jadi kegiatan lombanya ada yang di sini, ini yang air rifle, kemudian yang lainnya itu di Mako Brimob lombanya. Kemudian Pak boleh kasih tahu ke kita ini Pak,
apa aja hadiah yang akan dipersembahkan untuk para pemenang di perlombaan pada hari ini? Dia ada trofi, medali, dan uang pembinaan. Terakhir Pak, untuk harapannya bagi para atlet menembak di Provinsi Lampung atau khususnya di Kota Bandar Lampung bagaimana Pak? Ya, supaya ini mendapatkan bibit-bibit atlet menembak, karena juga diikuti oleh adik-adik kita yang usia sekolah, remaja, itu yang kita harapkan menjadi bibit atlet menembak masa depan di Lampung ini. Oke Pak, saya lagi Pak. Pesan untuk para atlet yang kali ini mengikuti lomba, apa pesannya Pak? Selamat bertanding, berlomba dengan baik, supaya jadi juara juga memuaskan. Terima kasih. Di hari kedua, yang bertempat di Markas Komando Batalion A Pelopor, setelah perlombaan selesai dilanjutkan dengan acara seremoni penutupan turnamen dan pembagian piala serta piagam bagi para pemenang. Menembak 10 butir jarak 20 meter, waktu 3 menit dimulai dari Dengan ini perlombaan atau kejuaraan menembak Kapolda Cup 2 tahun 2023 resmi ditutup. Pukul 16.45 resmi ditutup. Terima kasih. Di akhir kegiatan seremoni, Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan bibit-bibit atlet berbakat dalam menembak. Direncanakan bahwa kegiatan ini akan rutin diadakan. Pada sore hari ini kita sedang melaksanakan closing ceremony dalam rangka lomba menembak Hari Bayangkara ke-77 di Polda Lampung. Apa pesan untuk para peserta pemenang lomba? Nah, harapan saya selaku Ketua Panitia, kegiatan ini bisa menimbulkan bibit-bibit baru dalam dunia menembak khususnya di Provinsi Lampung untuk event-event yang lebih besar lagi. Harapan untuk kegiatan hari ini Pak? Kegiatan hari ini harapannya ke depan kita sudah berkoordinasi dengan Perbakin juga agar diagendakan menjadikan kegiatan yang rutin untuk Perbakin Lampung. Komandan 1, 2, 3. Dari Bandar Lampung, tim liputan LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Camat Ketapang menyambangi warga pengidap kanker payudara dan liver di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Camat Ketapang Randy Eko Supriyanto bersama KUPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang Syamsu Rizal akan mengupayakan agar Dinas Sosial dapat membantu pengobatan warga tersebut. Beginilah kondisi Suliah 51 tahun hanya terbaring di tempat tidur tak berdaya akibat kanker payudara yang dideritanya. Sedangkan suaminya Mahrudin 58 tahun seharusnya bisa menjaga sang istri malah terkena liver dan perutnya sedikit membesar. Keduanya terlihat hanya bisa pasrah. Menanggapi hal tersebut, Camat Ketapang Randy Eko Supriyanto bersama KUPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang Syamsu Rizal, juga Kepala Desa Ketapang Hamsin didampingi oleh Kadus serta RT setempat, menyambangi rumah sepasang suami istri warga Dusun Ketapang Unggak, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, penderita kanker payudara dan juga liver. Camat Ketapang Randy Eko Supriyanto mengatakan, ia bersama tim kesehatan Puskesmas Rawat Inap Ketapang melakukan observasi. Menurutnya, pasangan suami istri ini terbilang mengidap penyakit menahun. Randy juga menyampaikan akan mengupayakan agar dari Dinas Sosial bisa membantu keduanya. Syamsu Rizal selaku UPT Puskesmas Rawat Inap Ketapang mengungkapkan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak klinik swasta terkait status BPJS pasien, agar bisa dialihkan ke Puskesmas Rawat Inap Ketapang. Selain itu, pasien juga dapat terkontrol oleh tim kesehatan dan mempermudah dalam rujukan. Ia juga menambahkan selama ini pihaknya tidak mendapat konfirmasi atau pemberitahuan tentang hal tersebut. Padahal tim kesehatan dari Puskesmas setiap minggunya terus mengadakan puskesmas atau perawatan kesehatan masyarakat keliling. Tentunya akan dilaksanakan visit rutin, memang ada programnya khusus untuk ibu-ibu terkait dengan kanker payudara di Puskesmas Rawat Inap. Kemudian untuk bapak mungkin perawatan insentifnya
di urip. Tadi tindak lanjutnya akan kita upayakan untuk disedot cairan levernya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kunjung ke rumah Pak Mahrudin, penderita sakit lever dan usia yang kebetulan menderita penyakit kanker payudara. Selama ini sudah ditangani oleh klinik swasta. Tapi hari ini kita dihubungi dari puskesmas untuk melakukan tindak lanjut. Dalam hal ini perubahan status kepesan BPJS yang selama ini di klinik swasta itu dipindahkan ke puskesmas dalam rangka mempermudah tindakan dan rujukan. Saat ini, baik dari tim kesehatan Puskesmas Rawat Inap Ketapang bersama pemerintah kecamatan desa telah berupaya agar kedua pasangan tersebut mendapat pelayanan maksimal untuk kesehatan keduanya. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.